untuk memberikan kesempatan untuk saya melayani, dan juga Happy Thanksgiving everybody. Thanksgiving. Saya makan a lot of turkey. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat kami akan belajar firman Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang akan berbicara Bapa. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang akan membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami, dan hidup kami untuk diubahkan. Dan Bapa, pada saat kami belajar Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang akan menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kami, dan tidak berhenti di sana Tuhan. Kami tidak ingin hanya firman Tuhan tertanam di hati kami, tapi kami ingin berdoa supaya firman Tuhan itu boleh tertanam kuat di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu Bapak, kami berdoa supaya buah-buah itu Tuhan boleh nyata melalui perkataan dan perbuatan kami, supaya seluruh dunia boleh melihat bahwa Yesus itu nyata, dan hidup kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi mereka. Bapak, kami siap untuk belajar firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa, beracaralah pada hari ini. Kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang sudah mati dan ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan sudah bangkit ada di sebelah kanan Allah Bapa saat ini, kami berdoa. Amin. 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 Saudara, tadi waktu kita masuk ke gedung ini harusnya kita dapat satu lembar kertas seperti ini ya, dapat nggak? Ya, Dapat. Tolong diangkat. Hari ini waktu kita belajar, kita sama-sama akan menulis kertas ini. Ya, nanti kita akan membahas juga kenapa kita perlu menulis, kenapa nggak hanya belajar, kita nggak hanya belajar seperti itu aja. God is good, All the time. and all the time. Ya, betul. Ada seorang hamba Tuhan dari Kanada yang bernama A.B. Simpson. Satu hari dia menginterview seorang petani. Waktu dia lagi menginterview petani itu, dia berkata begini, Pak, ini tanah-tanah di sekeliling kita, ya, ladang-ladang yang bukan milik Bapak ini, tapi milik orang lain, itu pada kering semua. Pohon-pohonnya pada kering, tapi kenapa tanaman di ladangnya Bapak masih segar, masih hijau, sedangkan yang lainnya udah pada kering? Si petani ini berkata sesuatu yang sangat menarik ya. Dia berkata begini, pada saat saya sedang mengolah tanah saya, pada saat lagi subur, secara periodically saya stop ngasih air ke tanaman-tanaman saya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya saya paksa tanaman saya itu sedikit kekeringan pada saat mereka lagi bertumbuh. Fungsinya apa? Tani itu berkata, saya paksa tanaman ini mempunyai akar yang tumbuh jauh lebih dalam. Karena pada saat tanah itu kering, akar dari pohon itu akan tumbuhnya lebih dalam. Try to reach untuk water kan. Ya, mereka akan tumbuh lebih dalam. Sehingga kalau kita lihat di lingkungan ini, pohon-pohon di daerah sini walaupun kelihatannya sama, tapi akar mereka jauh lebih dalam daripada pohon di sekelilingnya. Sehingga pada saat musim kekeringan itu datang, pohon-pohon yang lain itu mulai kekeringan, pohon-pohon saya itu masih minum air dengan normal. Kenapa? Karena akarnya jauh lebih dalam. Ya. Sama dengan iman kita. Tuhan ingin kita memiliki iman tuh yang gak cetek. Ya, Tuhan ingin akar dari iman kita itu tuh jauh tumbuh ke dalam. Kenapa? Karena cepat atau lambat hidup kita itu akan mengalami masa kekeringan. Benar gak? Siapa di sini yang berani bilang hidup saya selalu subur? Tidak. Nah, nggak ada. Saya juga enggak. Gitu. Kenapa? Karena kayak roda ya, naik turun, kadang-kadang di samping, kadang-kadang di atas, di bawah. Pengennya sih di atas. Gitu. Tapi waktu kita udah di atas comfortable, somehow Tuhan punya cara dia putar roda itu, kita turun lagi ke bawah, itu naik lagi. Ya. Nah, tapi perhatikan, supaya pohon-pohon itu bisa tertanam, bisa terus bertumbuh dengan baik. Ya, akarnya itu mesti tumbuh, akarnya itu udah mesti ada di dalam tanah sebelum atau sesudah masa kekeringan. Sebelumnya. Karena kalau masa kekeringan itu datang, akar itu baru coba tumbuh ke bawah, udah gak keburu. Ya, jadi masa kekeringan itu datang, sebelum masa kekeringan itu datang, akar itu udah mesti bertumbuh, mesti udah in place. Ya, karena kalau enggak keburu. Sama juga dengan iman kita. Kita mesti
berlaku sedemikian rupa supaya iman kita itu udah berakar kuat di dalam bahkan sebelum masa kekeringan itu datang. Kalau nggak keburu repot. Ya contohnya kalau misalnya kita mau ikut pertandingan lari, trek lurus 100 meter, semuanya udah ready, ya kan? Itunya ya, yang announcernya udah berkata ready, set, bam, kan? Dia tembak pistolnya, semuanya lari kan? Kalau pada saat itu ada satu pelari yang baru berdiri, sepatu saya mana ya? Sepatu saya baru ikat tali sepatu, udah gitu pas dia udah mau lari, jadi celananya salah pakai. Ya kan, nggak bisa, itu telat. Ya, nah kita nggak bisa begitu. Kalau kita mau iman kita itu terus bertumbuh, kerohanian kita itu terus kuat, akarnya mesti ada kapan? Sebelum masa kekeringan. Nah sekarang saya nggak tahu apakah kita sedang di dalam masa kekeringan atau enggak. Setiap orang beda. Tapi yang kita perlu lakukan sekarang adalah apa? Tumbuhin akar kita. Nah hari ini kita membahas tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu kalau kita baca di kertas kita, judulnya adalah Autopilot Faith. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana caranya kita membuat pertumbuhan iman kita itu jadi kayak autopilot. Tahu kan kalau orang naik kapal gitu autopilot, ya dia tinggal set, dia punya degree, dia punya destination, dan kapalnya itu akan menuju ke arah situ. Nah kita lihat bagaimana caranya kita mau set pertumbuhan iman kita menjadi autopilot. Oke? In summary, secara singkat, ini basically ini yang kita kerjakan. Pertumbuhan iman itu nggak bisa bertumbuh secara autopilot, tapi yang kita bisa kerjakan, kita bisa mengambil beberapa tindakan yang kita build di dalam lifestyle kita, sehingga itu menjadi part of our lifestyle, sehingga iman itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan. Nah, untuk itu, mari kita ambil pertama-tama, ambil pen kita. Selalu bawa pen kalau ke gereja. Selalu bawa pen. Mari kita tulis di nomor 1. Kalau nggak bawa pen bisa minjem ya sama yang di sebelahnya. Tapi kalau yang nggak dapat kertas itu yang repot, tulis di mana? Kalau saudara nggak dapat kertas, tulis di tangan, atau tulis di kaki, atau tulis di leher orang yang duduk di depan saudara. Just kidding. Yang pertama, mari kita tulis ambil keputusan untuk bertumbuh. Mari tulis ambil keputusan untuk bertumbuh. Mari kita ambil keputusan untuk bertumbuh. Jadi semuanya mesti dimulai dengan keputusan. Di dalam seluruh alam semesta, manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki the gift of choice. Di dalam alam semesta ini, manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki the gift of choice atau karunia untuk memilih. Manusia itu satu-satunya. Ya, kita belajar di fisika waktu kita dulu masih kurang berhikmat atau masih kecil. Action selalu menghasilkan reaction, ya kan? Action selalu menghasilkan reaction. Kalau kita push satu bola gitu ya ke satu arah, itu selalu ada reaction yang akan push kembali. Ya contohnya kalau misalnya saya ambil per ini sekarang, spring ya, saya belokin ke kanan, itu action. Waktu saya lepas apa yang terjadi? Dia akan reactionnya, dia bakal spring ke kiri. Ya kalau saya tarik ke belakang, saya lepas, reactionnya apa? Reactionnya adalah ke depan. Itu action reaction itu selalu predictable. Kalau saya ada kucing, saya lihat ada kucing di jalanan, saya ambil batu, saya lempar, itu action. Reactionnya apa? Kucingnya lari, bener kan? Gitu. Nah itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi manusia beda. Manusia di antara action sama reaction ini ada apa yang namanya the gift of choice. Contohnya, kalau misalnya Wilton maju ke depan sekarang, dia berdiri di sebelah saya. Waktu saya lagi khotbah, nggak tahu kenapa si Wilton mendadak hadap ke saya, terus dia tonjok tangan saya sekencang-kencangnya. Saya sakit kan? Itu namanya action. Normalnya reaction saya apa? Hadap kanan, jurus naga saya keluar.
Ya kan, saya akan balas. Itu adalah action disertai dengan reaction. Tapi manusia mempunyai apa yang namanya the gift of choice. Jadi kalau saya exercise, saya punya gift of choice, itu adalah seperti ini. Waktu Wilton maju ke depan, dia mendadak tonjok saya. Sakit kan? Of course sakit. Untuk Wilton sakit loh. Yang saya akan kerjakan, saya akan berhenti. Kemudian saya bilang, saya memiliki the gift of choice. Pada saat itu saya bisa milih, saya mau marah, balas lagi, atau saya mau forget it. Atau saya punya choice untuk Wilton, I love you regardless. Saudara ngerti? Ya, the gift of choice. Nah, the gift of choice ini tuh powerful sekali. Banyak gereja-gereja itu tuh yang akhirnya ribut, pecah. Gereja satu nggak senang dengan gereja lain. Organisasi yang satu nggak demen dengan organisasi yang lain. Kenapa? Karena mereka nggak practice this gift of choice. Nah, kalau kita practice ini gift of choice, percaya sama saya, banyak gereja yang bersatu, banyak gereja yang akan saling mendukung. Ya, nah ini saking powerfulnya ini Tuhan berikan kepada kita the gift of choice ini saking powerfulnya sampai manusia bisa menggunakan the gift of choice ini untuk menolak Tuhan. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki the gift of choice, dan saking powerfulnya gift ini sampai manusia bisa menggunakan ini untuk menolak Tuhan. Dia bisa berkata, forget you. Saya nggak percaya adanya Tuhan. Mana Tuhan? Saya nggak percaya manusia memiliki kesempatan dan hak itu. Waktu saya belajar ini, saya pikir sama Tuhan, Tuhan kalau gitu kenapa nggak di pause saja, rewind. Kenapa nggak the gift of choice itu dihilangin sama sekali? Beres kan? It solve a lot of problem Tuhan. Kita nggak usah evangelism, karena semua orang langsung percaya. Bener kan? Kita nggak usah. It save a lot of issue. Kenapa mesti ada the gift of choice kalau manusia akhirnya menolak Tuhan gara-gara ini? Satu yang dia mengajarkan kepada saya sangat-sangat menarik dan it changed me. Dia berkata, true love cannot exist without the gift of choice. Kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kalau kita tidak memiliki karunia untuk memilih. Waktu saya mengerti hal ini, saya mulai berpikir, Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk tidak mengasihi Dia. Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk even menolak Dia. Justru pada kenyataannya, pada saat saya mengambil gift of choice itu dan saya memutuskan untuk mengikuti Dia, itu adalah pernyataan kasih saya kepada Tuhan. Kita mengerti ya? Maksudnya the gift of choice adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengasihi Dia di dalam level yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan pada hari ini, Tuhan, saya mau mengambil keputusan untuk bertumbuh. Saya mau mengambil keputusan supaya iman saya bisa berkembang. Itu adalah pernyataan iman kita. Itu adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, jadi yang pertama, menempatkan pertumbuhan iman kita di autopilot, caranya adalah ambillah keputusan untuk bertumbuh. Yang kedua, mari kita tulis, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah / bergaris miring repetition. Ya. Garis good? All the time. Kita akan watch satu video. Videonya mungkin sekitar 4-5 menit. Tapi perhatikan, video ini menarik.